suci. Bagi mereka hari ini sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka, namun juga kepada kita semua yang hadir di malam ini. Malah menopang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini dan seterusnya, agar kita paham dan layakan bagian dalam perjamuan tubuh dan darah Tuhan di malam hari ini. Kita tuliskan di hadapan Tuhan serta memohon pengampunan daripadanya untuk semua salah dan dosa kita. Hiduplah dalam cinta kasih seperti Kristus. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kalian bersikap ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih sayang dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kalian dalam Kristus. Sebab itu, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihani kalian dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai kurban dan persembahan yang harum wangi bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja jangan di antara kalian sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Sebaliknya, ucapkanlah syukur. Ingatlah baik-baik, orang Sunda, orang cabul, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, semua itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kalian disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kalian berkawan dengan mereka. Memang dahulu kalian adalah kegelapan, tetapi sekarang kalian adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai punggung punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnya dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena datanglah pada hari salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik,
Bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledai itu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham? Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang saya kasihi, juga Bapak Anto dengan nama berharga, yang saya kasihi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada suatu hari saya didatangi oleh Pak Romi dan Bapak Lukas, dan saya belum kenal Bapak Lukas. Waktu itu sedang dalam persiapan untuk sambut baru di paroki Kristus Raja Wengkang. Kami bertemu di pastoran, lalu kami bercerita, dan saya dengar dari Pak Rumi tentang Bapak Lukas. Saat itu Bapak Lukas sedang mendampingi cucunya yang akan disambut baru, dan juga disampaikan bahwa Romo, Bapak Lukas ini belum bisa sambut. Bisakah dia antar cucunya pada saat sambut baru? Lalu saya bilang, ya bisa antar, tapi tidak bisa sambut. Lalu kami bercerita mengapa tidak sambut. Lalulah kami bercerita panjang lebar, dan pertemuan kami itu berkelanjutan. Beberapa waktu kemudian bertemu lagi juga di tempat yang sama. Dan setelah saya mendengar kisah tentang nama Lukas, dan kesempatan itu juga adalah khusus persiapan perkawinan Katolik pada kita, bersama dengan Pak Rumi datang lagi mau mendaftarkan nama juga ikut KPPK. Atau kalau bisakah kalau mereka ini ikut sendiri? Lalu saya pada kesempatan ini sampaikan, mengingat nama Lukas sudah bertumbuh sekian, sementara itu peserta KPPK rata-rata mungkin juga bisa Lukas punya cucu, anak itu yang ikut KPPK. Maka saya menyampaikan, biarlah Bapak Lukas tidak usah ikut dengan para peserta yang biasa, tapi nanti saya akan bertemu sendiri di Kapel Limo untuk persiapan seterusnya. Dan jadilah demikian, Bapak Lukas dan Nyonya Kiwa tidak ikut KPPK khusus persiapan perkawinan Katolik tingkat paroki kita, tapi mereka saya dampingi khusus. Yang pertimbangan ini bukan baru pertama menikah, dan juga yang kedua umur. Dan kalau mereka ini dulu dengan pasangannya masih muda-muda, usia muda-muda, bisa juga baik juga, tapi menjadi tidak nyaman. Suatu kesempatan ada KPP di satu paroki, ada banyak pasangan muda-muda, dan saat itu ada satu pasangan yang sudah tua. Lalu di sebelah mereka berkelakar, hari ini KPP ini bawanya nama saksinya mana? Lalu waktu perkenalan baru kita tahu bukan bawa saksi, itu juga peserta KPPK. Jadi jangan sampai yang terjadi satu proses terjadi juga di orang, maka Bapak Lukas dan Nyonya Kiwa tidak ikut KPPK yang di sebelah paroki, tapi saya bertemu sendiri dengan mereka kemarin sore di tempat ini. Kami bercerita juga share kami tentang masa lampau dan juga rencana pemberkatan kita hari ini. Itu sedikit kisah mengapa sampai dengan kita berkumpul di tempat ini pada malam hari ini.
ada perayaan Kristen, pemberkatan yang terpilih untuk Mama Lukas dan Nina Kewa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita dengar kisah Injil hari ini bahwa seorang perempuan sudah 18 tahun itu kerasukan setan. Jadi coba bayangkan, di dalam Injil tidak diceritakan berapa umur si perempuan ini. Hanya diceritakan bahwa sudah 18 tahun dia hidup dalam penderitaan. Dan dalam situasi macam begitu yang dia harapkan adalah kesembuhan dari kerasukan roh jahat. Yesus, keselamatan orang itu lebih utama, lebih penting, prioritas daripada. Kemarin sore saya tanya Nina Kewa, mengapa mau berangkat lagi? Juga aman Lukas. Alasan yang luar biasa. Romo, kami rasa bahwa kalau kami tidak berkat, kami pergi gereja, kami tidak bisa sambut. Dan kalau kami pergi gereja, waktu sambut itu mereka bilang, permisi Bapak atau permisi Mama, kami pergi dia. Dan kami rasa belum lengkap. Dan kami mau supaya pernikahan kami, perkawinan kami, kebersamaan kami ditemukan dalam sakramen perkawinan dalam Ekaristi Kudus. Dan kalau kita melihat ke belakang, mengapa sampai terjadi hal ini? Dan kalau kita mundur, ini berangkat dari cucu. Karena cucu sambut baru, Mama Lukas mau angkat tidak bisa sambut. Dan setelah awal mula sampai dengan peristiwa sore malam ini, Tuhan menggunakan siapapun saja untuk menolong dan membantu kita untuk keluar dari suasana dosa. Karena hidup perkawinan tanpa peneguhan, tanpa pemberkatan di gereja, kita hidup dalam suasana dosa. Dan kalau sudah dalam suasana dosa, kita mau secepatnya keluar dari sana. Dan untuk keluar dari sana bisa juga ada orang yang tolong. Dan kalau saya lihat dari perjalanan Mama Lukas dan Nina Kewa, ini sungguh-sungguh mulai dengan si cucu yang mau sambut baru. Karena cucu sambut baru, Mama Lukas mau angkat tidak bisa sambut. Dari situlah proses ini terjadi sampai dengan pemberkatan nikah pada malam hari ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan menggunakan siapapun saja untuk menolong dan membantu masing-masing kita untuk keluar dari suasana dosa, keluar dari situasi sulit tertentu. Asalkan kita siap terbuka juga untuk menerima semua yang bisa diberikan kepada kita. Mungkin ada di dalam bentuk barang, tapi lewat pikiran, lewat kesalahan diri bisa menolong kita untuk keluar dari suasana dosa. Dan karena itu, pada kesempatan yang sangat istimewa ini, yang bernama ini, Mama Lukas dan Nina Kewa, pernikahan bukan hari itu. Tapi jangan lupa tentang sejarah perjalanan ini berkeluar dari masa lampau. Dan Tuhan yang menemukan perkawinan sore malam hari ini. Dan Tuhan bilang begini, yang dipersatukan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Dan pemisahan hanya terjadi dalam peristiwa kematian. Persiapan Mama Lukas dan Nina Kewa untuk pernikahan di sore malam hari ini. Dan kita tidak perlu nasihat banyak, karena kita punya pengalaman dalam hidup berkeluarga. Tapi Tuhanlah yang mempertemukan kamu, Tuhan mempersatukan kamu, Tuhan yang menemukan perkara kamu di sore malam ini. Dan kami semua hadir menjadi saksi dan juga mendukung rumah tangga yang sudah dimulai dan akan berkelanjutan. Tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan.
Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi kalian sebagai suami istri. Ia telah mengutuskan kalian dalam pembaptisan dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Lukas Maulaga dan Bibiana Prada Ola, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima dan mendidik anak-anak dalam keluarga sesuai dengan Kristus dan gerejanya? Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan kanan, letakkan di atas kitab suci, dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Menjadi istrimu dan berjanji setia mengabdikan diri kepadanya dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit, serta mau mengasihi dan menghormati dia sepanjang hidupmu. Bibiana Prada Ola, maukah Anda menerima Lukas Maulaga menjadi suamimu dan berjanji setia mengabdikan diri kepadanya dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit, serta mau mengasihi dan menghormati dia sepanjang hidupmu? Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkatnya kepada kalian berdua yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Tuhan memberkati kedua cincin ini yang kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Kenakan cincin ini pada jari istri saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Kenakan cincin pada jari suami saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Semoga Lukas Maulaga dan Bibiana Prada Ola yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini. Satu
melimpahkan anugerah berkatnya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci, supaya dibuatnya satu sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau perbentakkan kami laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu kali, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh dijalankan. Ya Allah, Engkau telah menguruskan ikatan perkawinan dengan istri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama yaitu keluarga yang terakhir dengan berkah dan tidak bisa ditiadakan oleh apapun. Tidak boleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Karena dengan rela hamba-hamba-Mu ini, yang setelah menjalani persekutuan perkawinan mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkan anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, mempelai perempuan ini dengan rahmat, cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suami tertanam padanya dan ia menerima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat dan pantas dan senantiasa mencintai dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan perih hidup mereka. Semoga mereka yang telah ditemukan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga. Maka oleh pertolongan tangan dan dengan doa Bunda Maria dan doa para kudus di surga, Bapa dan Ibu yang telah menikah hari ini, menyuplai segala berkat surga di dunia oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk menyampaikan satu hal yang pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang keluarga sampaikan kepada Romo ini, Pastor Palaitis Terang, yang dengan kasihnya telah menyelenggarakan Ekaristi Kudus Pertemuan Perkawinan Ama Lukas dan Nabi. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak Mama Saksi yang mendampingi Ama Lukas dan Nabi. Tidak hanya saat ini tapi perjalanan keluarga mereka selanjutnya menjadi keluarga Katolik yang patut dibanggakan. Ucapan terima kasih juga untuk anggota KOR yang sudah
juga para petugas keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk kita warga yang hadir pada kesempatan ini, yang telah memberikan dukungan, doa, restu untuk perjalanan keluarga Ama dan di hari-hari yang akan datang. Semoga menjadi keluarga yang setia, keluarga Katolik yang sejati, yang patut dibanggakan dan dicontohi oleh keluarga yang lain. Pada tempat yang terakhir, sebelumnya sebagai badan pengurus lingkungan, kami patut mengucapkan terima kasih kepada pengurus KPB Bayu 4 dan Ama dan Bunda Bibi yang sudah membangun komunikasi dengan pastor paroki sehingga upacara perkawinan dengan perkawinan pada sore hari ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Sekali lagi terima kasih kepada pengurus KPB juga Ama dan Bunda Bibi. Pada tempat yang terakhir, atas nama keluarga Ama dan Bunda Bibi, kami mengundang kita semua yang hadir, dewan yang ada di dalam ruang ini. Setelah selesai upacara Ekaristi ini, tentu kita semua membagi kebahagiaan bersama Ama dan Bunda Bibi di rumah keluarga. Setelah itu baru kita tengah dewa juga beli Ama ulang. Mari langsung ke rumah keluarga, kita tengah dewa juga beli Ama di tambah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf